Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 dalam rangka belajar dari rumah (BDR). Kegiatan belajar dan tugas mandiri terstruktur dalam jaringan minggu ke-1 untuk kelas 5 semester 2 tahun pelajaran 2020-2021 dengan guru kelas saya Sandi Sudirman SPD. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajar. Pertama-tama, Bapak mengharapkan kalian untuk memperhatikan lembar kontrol aktivitas siswa dan absen online yang sudah dibagikan dalam bentuk modul. Di sana terdapat aktivitas positifku yang memuat hari, tanggal, parab orang tua. Silakan tulis hari sesuai pelaksanaan dari hari Senin sampai dengan Sabtu, berikut dengan tanggal dan parabnya. Nah, di dalam lembar kontrol tiap hari tersebut berisi tentang kegiatan ibadahku dan kegiatan pembiasaan. Kegiatan ibadahku tentang sholat sunat dan sholat wajib, juga kegiatan zikir dan mengaji. Kemudian pembiasaanku di sana ada kegiatan membantu orang tua, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh, bermain yang bermanfaat, disiplin dalam menjalankan setiap aktivitas, menjaga kesehatan, menerapkan protokoler kesehatan. Baik, anak-anakku sekalian, jangan lupa juga untuk mengisi absen online-nya ya di link yang sudah disediakan oleh Bapak. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tema 6 panas dan perpindahan, subtema 1 suhu dan kalor. Nah, pada pembelajaran ke-1, adapun tujuan pembelajaran ke-1 ini adalah diantaranya dengan muatan bahasa Indonesia kita akan mencari kata kunci pada paragraf yang telah dibaca. Yang kedua, pada mata pelajaran IPA diharapkan anak-anak semua dapat menjawab pertanyaan berdasarkan teks tentang sumber energi panas. Kemudian materi ajar pembelajaran 1 ini yaitu untuk bahasa Indonesia memuat kata kunci suatu paragraf, sedangkan untuk IPA kita akan membahas tentang sumber energi panas. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya di sini kita akan mengamati 3 buah gambar. Yang pertama ada gambar orang, ya, ada gambar orang yang sedang di luaran dan dia itu menikmati suasana atau menikmati sinar matahari di dekat atau di perkebunan atau di kebun atau di hutan ya. Kemudian yang kedua ada seorang ibu-ibu yang hendak menjemur pakaian. Yang ketiga ada kegiatan memanaskan air dengan menggunakan api. Yang pertama itu menghangatkan tubuh dengan menggunakan sinar matahari. Baik, selanjutnya di sini silakan kalian perhatikan gambar-gambar peristiwa di atas. Gambar kegiatan manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Apakah persamaan semua gambar tersebut? Nah, pastinya ketiga jenis kegiatan tersebut sering kita lihat ya. Kegiatan menjemur badan, kita kalau kedinginan dengan menggunakan panas matahari. Kemudian kegiatan menjemur pakaian yang dilakukan oleh ibu atau oleh ayah, itu juga sering kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kegiatan memasak atau mendidihkan air. Nah, persamaan dari kegiatan tersebut adalah
sama-sama menggunakan panas atau membutuhkan energi panas. Membutuhkan energi panas untuk yang satu menghangatkan tubuh, yang kedua menjemur pakaian, yang ketiga mendidihkan air. Nah, itu adalah persamaannya. Nah, ya, semua gambar di atas berhubungan dengan kalor atau energi panas, sama-sama membutuhkan panas ya. Tahukah kamu sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Ya, ada matahari ya. Kemudian ada api itu ya. Bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia juga di sini dapat menghasilkan panas? Tentunya tubuh manusia juga dapat mengeluarkan energi panas yaitu dengan adanya metabolisme tubuh. Nah, bagaimana cara mengukur energi panas? Untuk mengukur energi panas di sini biasanya kalau zaman dulu kita menggunakan indera peraba, yaitu dengan kita meraba suhu ataupun panas dari suatu benda. Nah, kalau sekarang untuk mengukur dengan teknologi dan kecanggihan untuk mengukur energi panas tersebut yaitu dengan menggunakan termometer. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya di sini dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat lepas dari kalor. Beragam aktivitas manusia berhubungan dengan kalor atau energi panas. Tahukah kamu apa itu kalor? Nah, kalor atau panas adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Apa saja benda yang dapat menghasilkan energi panas? Berikut ini adalah sumber energi panas, yaitu yang pertama adalah matahari, seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Yang kedua adalah api. Yang ketiga adalah listrik. Yang keempat adalah gesekan antara dua benda. Contohnya untuk sumber energi panas dimanfaatkan untuk kegiatan menjemur pakaian dan sebagainya. Kemudian untuk sumber energi panas dari api, contohnya yaitu untuk kegiatan memasak. Kemudian untuk juga api unggun. Kalau untuk listrik itu salah satunya untuk mensetrika. Jadi listrik tersebut ada alat yang merubah dari energi listrik menjadi energi panas. Salah satunya adalah setrika. Jadi yang sering digunakan dan dimanfaatkan oleh kita di kehidupan sehari-hari. Ada juga magicom dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah gesekan antara dua benda. Salah satu contohnya adalah menggesekkan batu. Kemudian kalau kita kedinginan, coba saja gesekkan kedua tangan kita, maka di sana kita akan merasakan ada energi panas atau menjadi lebih hangat. Kemudian selanjutnya untuk muatan bahasa Indonesianya, dalam kehidupan sehari-hari di sini kita banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media. Teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita tersebut disebut dengan teks eksplanasi. Nah, bagaimana cara memahami teks eksplanasi? Cara memahami teks eksplanasi tersebut yaitu satu, dengan membaca keseluruhan isi teks. Kemudian yang kedua, menentukan kata-kata kunci di dalam teks yang kamu anggap penting. Yang ketiga, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Nah, jadi kita hari ini akan belajar dua muatan. Yang kedua ini adalah muatan bahasa Indonesianya. Selanjutnya, di sini Bapak sajikan contoh teks untuk mengidentifikasi tentang teks eksplanasi. Nih, perhatikan teks berikut. Kalor
merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhu lebih rendah. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima akan semakin kecil. Nah, adapun kata kunci pada teks tersebut adalah kalor dan suhu. Kemudian bagaimana cara menjawab pertanyaan dari teks tersebut? Di sini Bapak sajikan dua contoh pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kalor? Maka jawabannya untuk teks eksplanasi tersebut pasti termuat atau tersurat dalam teks yang tersedia. Maka jawabannya, kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang suhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Kapan kalor dapat berpindah? Jawabannya, kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Selanjutnya, di sini ada kegiatan di dalam LKPD-nya, yaitu kegiatan membaca, tentang sumber energi panas. Nah, dari teks tersebut yang sudah Bapak muatkan di LKPD, yaitu teks tentang sumber energi panas tersebut, silakan kalian baca teksnya. Tadi cara membaca teks eksplanasi adalah dengan membaca keseluruhannya. Setelah membaca keseluruhan teks tersebut, kemudian kalian tentukan kata kuncinya, ya. Kata kunci dari setiap paragraf tersebut. Setelah dibuatkan kata kunci, maka kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut. Nah, selanjutnya di sini apa yang dimaksud dengan kata kunci? Kata kunci dalam suatu paragraf yaitu pokok atau hal yang penting yang dapat disimpulkan dari paragraf tersebut. Jadi di setiap paragraf yang termuat dalam LKPD tersebut ada kata kunci. Silakan nanti oleh kalian tentukan kata kunci apa saja yang termuat dalam tiap paragraf tersebut. Selanjutnya, di sini kita akan berlatih. Setelah kita menentukan, kita akan berlatih untuk tugas mandiri terstrukturnya. Nah, di sini silakan kalian cermati kembali bacaan di atas. Bacaan di atas merupakan salah satu contoh teks penjelasan tentang sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Salah satu bentuk media cetak adalah buku, majalah, dan koran. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari bacaan di dalam buku ini, silakan kalian tuangkan dalam pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada mengenai sumber energi panas yang ada dalam teks tersebut. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan melihat tentang tugas mandiri terstruktur, yaitu ayo menulis. Ini memuat muatan bahasa Indonesia. Kalau tadi muatan IPA, sekarang muatan bahasa Indonesia. Di sini juga kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan apa judul bacaan yang tadi, kemudian tuliskan kata kunci pada tiap paragraf dan menyimpulkan kesimpulan dari bacaan tersebut. Selanjutnya, sebelum Bapak tutup di sini pelajaran tentang subtema 1, pembelajaran 1 memuat 2 mata pelajaran yang sudah Bapak sampaikan. Sebelumnya Bapak mau mengingatkan 3M pesan Ibu, ya. Ingat pesan Ibu yang 3M, 1 memakai masker, 2 mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter, ya.
Selanjutnya kegiatan belajar selanjutnya yaitu nanti pada pembelajaran kedua kita akan belajar materi tentang muatan IPA yaitu perbedaan suhu dan panas. Yang kedua muatan SPDP yang memuat membedakan tangga nada diatonis dan pentatonis. Baik anak-anakku, cukup sekian ya penjelasan dari Bapak kali ini. Mudah-mudahan dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.